Orang dengan gangguan jiwa atau biasa disebut ODGJ merupakan seorang dengan penyimpangan perilaku, gangguan pikiran, emosi, serta menurunnya fungsi kejiwaan. Kondisi tersebut kemudian dapat menghambat orang dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia. Orang-orang dengan disabilitas mental ini bisa berhalusinasi, sibuk dengan pikirannya hingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sehingga perlu adanya rehabilitasi dan perawatan bagi penyandang disabilitas mental agar dapat sembuh dan suatu saat dapat kembali ke masyarakat. Di Batam terdapat sebuah yayasan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa. Terletak di Jalan Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa. Tempat ini bernama Yayasan Pondok Pesantren Al-Fateh. Tempat ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Solehan pada tahun 2001 silam. Awalnya yayasan ini hanyalah pondok pesantren madrasah tahfidz Quran seperti pada umumnya. Namun sejak tahun 2008, tempat ini mulai berubah menjadi pondok pesantren rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa. Bangun pesantren inilah madrasah tahfidz Quran sekaligus juga untuk memperbaiki diri, menampung orang-orang yang susah di sini, orang yang terlantar, orang yang mau memperbaiki diri, baik dari narkoba, dia dari wanita tunasusila, semua yang tidak punya rumah ditampung di Yayasan Al-Fateh. Itu mulanya di samping tahfidz Quran, anak-anak yang menghafal Al-Quran. Seiring dengan waktu, tahun 2008 ada terlintas dari Pak Kiai atau Kiai Haji Muhammad Solehan, yaitu ingin membangun atau ingin mengobati orang yang sakit jiwa. Ketika berjalan dengan saya, pernah berjalan dengan saya di Batam keliling, mereka melihat orang yang sakit jiwa. Kok kasihan, melihat mereka kasihan sekali. Disitulah mereka ingin, ini kayaknya bisa diobati. Ada nggak keluarganya gini? Dibawalah satu contohnya. Mereka bisa diobati, bisa mau mengaji, bisa mau pakai sorban jubah, salat Jumat. Walaupun setelah itu mereka pergi dari. Disitulah punya keinginan almarhum Pak Kiai Haji Muhammad Solehan untuk bangunkan tempat bermula 3 kamar tadi. Berbagai macam hal dan peristiwa dapat melatar belakangi seorang yang mengalami gangguan jiwa, seperti akibat dari obat-obatan terlarang, depresi, menuntut ilmu gaib yang tidak sampai, hingga akibatnya kiriman gaib. Dalam proses pengobatan sendiri, pengurus sama sekali tidak menggunakan obat-obatan medis. Mereka hanya memberikan teh cendawan dan terapi melalui bacaan-bacaan Quran. Memberi seperti herba obat, namanya cendawan teh ajaib, kalau cendawan teh kombusa. Mereka minum-minumkan untuk, insya Allah itu keyakinan kami bisa untuk menetralkan. Karena itu adalah amanah dari almarhum Pak Kiai Haji Muhammad Solehan untuk menyembuhkan mereka ini. Tolong beri minum air cendawan teh atau teh herba cendawan ajaib, atau istilah ininya kombusa. Ya, kombusa. Nanti kalau buka di ada kombusa. Kami ada di sini untuk khusus untuk orang yang sakit jiwa penyembuhan. Selebihnya yaitu terapi dengan pembacaan Al-Quran dan sebagainya. Saat ini, Yayasan Pondok Pesantren Al-Fateh telah menampung sebanyak 60 hingga 70 penderita orang dengan gangguan jiwa. Mereka dirawat oleh 10 pengurus dengan berbagai tugas,
mulai dari memasak, memandikan, memberi makan, hingga terapi. Untuk membantu operasional, yayasan ini membuka donasi serta zakat di berbagai tempat seperti di mal serta pasar. Di tempat ini juga terdapat sebuah sel isolasi bagi penderita gangguan jiwa. Sel ini berguna untuk menjaga mereka agar tetap fokus dan tenang dari amarah agar tidak melarikan diri. Sedangkan bagi penderita yang sudah diperbolehkan beraktivitas dalam area pesantren, terdapat berbagai kegiatan yang bisa dilakukan, seperti pengajian selepas ba'da isya, sholat, hingga gotong royong, dan berbagai kegiatan lain yang dapat membalikan mereka pada kesadaran sebagai manusia. Sebelum bisa kita lihat dari isolasi saja, dari isolasi mereka kalau sudah diisolasi mereka sudah keluar, sudah ada bertahap penyembuhan. Nah, nanti kita lihat setelah di luar yang kita di kamar-kamar tadi. Nah, kalau mereka masih ada lagi gangguan mereka isolasi lagi. Dan yang memang udah benar-benar mau keluar, ya mereka kita hubungi keluarganya, silakan dia. Ya kebanyakan 50% ya. 50% ini yang keluarganya susah dihubungi. Mereka hanya mengantar. Sebulan 2 bulan aja, 3 bulan oke, hilang, susah. LK, Zulkifli, dan Habibi merupakan 3 di antara puluhan orang dengan gangguan jiwa yang perlahan berhasil pulih di Yayasan Pondok Pesantren Al-Fateh ini. Meski belum sepenuhnya dapat berpikir dan berperilaku layaknya seperti orang normal, namun mereka sudah dapat diajak untuk berbicara. Boleh kenalin nama? Hah? Namanya? Oh ya, tahu. Namanya siapa? Helka nama sih. Asalnya dari mana? Tanjung Balai Karimun. Umurnya berapa? 27. 27. Udah berapa lama di sini? Sudah sekitar 7 bulan lah. Biasa kegiatan di sini ngapain aja? Nah, seperti TV. Jadi kelahiran 20 Agustus 1945 di Grup Pinang, Kecamatan Gaung, Pembidangan. Udah berapa lama dirawat di sini? Di sini saya udah menjalani masa lebih kurang 2 tahun. Sekarang kegiatannya ngapain? Kegiatan di pusat rehabilitasi ini kita masih menunggu keluarga, ya keluarga. Iya. Nama itu Saya. Asalnya dari mana? Asal dari Timur. Oh, dari Aceh. Udah berapa lama di sini, Pak Zulkifli? Hah? Udah berapa lama di sini? Nggak itu. Oh, nggak dihitung. Umur Bapak berapa? Berapa tahun? Sekitar begitu. Berapa orang dia? Hah? Berapa tahun? Bangun dulu 3 bulan lebih. Selain terapi, para penyandang disabilitas mental juga sangat membutuhkan perlakuan manusiawi dari sesama manusia. Karena sedikit banyak tentu dapat membantu mereka dalam pemulihan kesehatan jiwa. Tim Batam TV melaporkan.